Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ini adalah video lanjutan untuk pembahasan materi tentang budidaya ikan konsumsi pada mata pelajaran prakarya kelas 9. Namun sebelum lebih lanjut, seperti biasa saya ingin terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa demi kesehatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah yakni terpapar virus COVID-19. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, pembahasan ini mengacu pada buku paket prakarya kelas 9 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi sebelum kalian lebih jauh menyimak video ini, kalian bisa terlebih dahulu mempersiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Oke anak-anakku, kita masih membicarakan tentang aspek budidaya, di mana topik pembahasan utama kita adalah budidaya ikan konsumsi. Di video sebelumnya kita sudah sedikit ulas tentang komoditas ikan, di mana kita membicarakan jenis ikan dan jenis wadah budidayanya. Nah, di video kali ini kita akan sedikit ulas tentang teknik budidaya ikan konsumsi, yang mana di sini kita akan membicarakan dua hal. Yang utama yaitu persiapan wadah budidaya dan teknik pemeliharaannya. Nah, dari sini saya akan langsung mengajak kalian untuk membuka halaman 102. Di sini kita akan membicarakan tentang persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Sebelumnya kita sudah singgung bahwa ada 4 jenis wadah budidaya yang dapat digunakan, yaitu kolam, bak, akuarium, dan keramba. Tapi di sini hanya diberikan contoh bagaimana membuat kolam budidaya yang menggunakan terpal. Jadi wadah budidaya berbentuk kolam namun menggunakan terpal plastik sebagai alas dan dindingnya. Kita berbicara secara umum dulu, di mana kalau kita akan membuat wadah budidaya, setidaknya ada 6 hal yang harus kita persiapkan dan pikirkan secara matang. Yang pertama, kita harus mampu menentukan lokasi pembuatan wadah budidaya yang akan kita gunakan. Yang kedua, menentukan jenis wadah budidayanya. Yang ketiga, mempersiapkan desain dan konstruksi wajah budidaya itu tadi. Yang keempat, menyusun kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat wadah budidaya tersebut. Yang kelima, menyusun jadwal pembuatan wadah budidaya. Dan yang terakhir, menentukan tugas individu. Kembali ke kolam terpal yang akan kita buat. Di sini setidaknya ada beberapa bahan dan alat yang bisa kita gunakan seperti yang kalian lihat. Lalu di halaman selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan kolam terpal. Saya rasa untuk persiapan bahan serta alat dan langkah-langkah pembuatannya bisa kalian cermati secara mandiri ya, dengan mengacu pada buku paket. Oh iya, ini baju saya berubah bukan berarti saya jago sulap ya, karena memang
proses perekamannya dilakukan di waktu yang berbeda. Oke, kembali ke topik. Ini masih langkah-langkah pembuatan kolam terpal. Dan untuk persiapan wadah budidaya lainnya, kalian bisa gunakan sumber lain untuk menambah wawasan kamu. Bagaimana nanti mempersiapkan kolam tanah misalnya, atau mempersiapkan bak atau akuarium atau keramba yang nantinya dapat digunakan sebagai wadah budidaya. Selanjutnya kita akan mengulas tentang persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 107. Kalau tadi kalian disajikan tentang bagaimana mempersiapkan kolam terpal yang akan digunakan untuk berbudidaya, di sini kita akan membicarakan langkah berikutnya setelah wadah budidaya itu selesai. Namun, yang tercantum di sini adalah persiapan wadah budidaya ikan konsumsi berupa kolam tanah. Karena kalau kolam terpal itu lebih sederhana ya, ketika sudah selesai tinggal diisi dengan air lalu didiamkan beberapa saat dengan perlakuan khusus. Nah, dari situ bisa langsung digunakan. Tetapi untuk kolam tanah ternyata ada beberapa perlakuan khusus yang lebih detail, di mana setidaknya ada 6 poin yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama, ketika kita menggunakan kolam tanah sebagai wadah budidaya ikan konsumsi, kita harus melakukan perbaikan pematang kolamnya. Kenapa? Untuk mencegah kebocoran air kolam sehingga air di dalamnya tetap stabil. Lalu, langkah yang kedua, pengolahan dasar kolam dengan cara mencangkulnya. Itu pengeringan dasar kolam juga dilakukan untuk mematikan hama dan penyakit karena menggunakan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, setelah dikeringkan, lalu kita lakukan pengapuran. Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam, serta juga untuk membunuh bibit penyakit. Setelah pengapuran, langkah berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan untuk meningkatkan kesuburan kolam, untuk menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton, yang mana keduanya dapat menjadi pakan alami. Untuk jenis pupuknya sendiri, kita dapat menggunakan jenis pupuk alami atau pupuk buatan, di mana pemupukan ini dilakukan ketika kolam sudah diisi air kurang lebih sedalam 20 cm. Nah, yang terakhir, lalu kita lakukan pengisian air kolam dengan batasan tertentu. Namun, kita tidak langsung mengisinya dengan ikan, melainkan membiarkannya terlebih dahulu sekitar 4-7 hari. Ini dilakukan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna.